melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. Say, I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. One more time, say, I am no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, 'cause I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing, 'cause I am a child of God. One more time and say, you split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing, 'cause I am a child of God. Yes, I am, 'cause I am a child of God. Yes, I am, 'cause I am a child of God. I'm a child of God. Yes, I am your child. Because of you, Lord, I'm no longer a slave. I no longer have that fear, 'cause you by my side. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. I worship you, Lord. Yes, I worship you, Lord. 'Cause you are God, Almighty God, that give me freedom, that make me no longer a slave. No longer a slave, no longer a slave. Yes, God. I am a child of God. I am a child of God.
Yes, I am. 'Cause I am a child of God. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chains. Everybody believe in God, say there is power in the name of Jesus. 'Cause there is power in the name of Jesus. 'Cause there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army, and there's an army raising up. And there's an army raising up. And there's an army raising up to break every chain, break every chain, break every chain. One more time, say there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. One more time and say, to break every chain, break every chain, break every chain. Halo Sobat Next G, gimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya. Sebelum kita mulai sharing ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang hari ini, di mana Tuhan kami masih bisa sehat, kami bisa melihat orang tua kami masih bisa main sama teman-teman kami masih bisa sekolah, kami bisa bekerja. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus pimpin setiap hidup kami, agar kami selalu dalam rancangan-Mu Tuhan dan lindungan-Mu. Jika sebentar juga kami akan mendengarkan sharing, biarlah Tuhan Kau yang pimpin kami, supaya kami Tuhan dapat meresponi Tuhan sharing ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sharing ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Aku Marta. Jadi aku hari ini mau sharing beberapa kesaksian yang aku alami beberapa minggu ini. Jadi aku ngerasa selama pandemik ini kita tuh jujur secara aku juga pribadi, kita tuh jadi terlena sama kenyamanan. Dimana orang-orang sekarang tuh lebih tertarik sama yang kekinian dan mulai melupakan Tuhan yang kasih kita kekekalan. Aku pribadi selama pandemik ini lebih aktif di sosial media, terutama IG, Instagram. Nah, dari aku aktif di Instagram itu, dikit-dikit aku jadi mulai lupa baca firman. Jadi firman itu kayak udah nggak menarik menurut aku. Nah, sampai satu waktu karena sering buka Instagram, kan banyak sekarang yang upload TikTok ke Instagram, banyak yang joget-joget gitu, dan aku ngelihatnya kayak jadi insecure karena badan mereka bagus-bagus, terus cantik juga. Nah, di situ aku jadi membandingkan diri aku sama diri mereka. Akhirnya
jadi nggak bersyukur gitu sama apa yang udah Tuhan kasih. Nah, ternyata emang benar beban hidup kita itu terasa lebih berat waktu kita membandingkannya dengan Instagram, bukan kilogram. Nah, dari situ aku jadi mulai, oh iya, karena aku merasa aku jadi kurang bersyukur sama Tuhan, aku jadi mulai lagi baca Alkitab, terus aktif juga lihat-lihat sosmed rohani supaya memperlengkapi aku secara pribadi. Nah, jadi aku mau kesaksian. Kurang lebih 3 minggu ini aku ada grup FC, dan itu tuh udah kayak nggak aktif gitu, nggak seaktif sebelumnya. Nah, di situ aku biasanya sering banget sharing saat teduh sehari-hari, kita dapat apa dari ayat yang kita baca. Nah, itu tuh aku sekitar 3 minggu stop karena alasan pribadi. Nah, habis itu mulai lagi terlena sama aktivitas-aktivitas yang gak penting gitu. Akhirnya kemarin hari Selasa kemarin itu Tuhan Yesus dahsyat banget sih. Kayak ada satu orang di anggota grup itu bilang kayak gini, aku selalu nungguin sharing kalian loh, saat teduh kalian setiap hari yang baru, kata dia kayak gitu. Nah, terus aku jadi, ya ampun Tuhan, dia tuh jadi kayak alat Tuhan buat ngingetin kita, sama bikin kita tuh jadi, oh iya, jadi selama ini tuh kita terlena loh sama keenakan duniawi yang udah dikasih sama dunia ini, biar kita lupa sama Tuhan. Nah, di situ tuh aku kayak perasaannya sedih, malu, tapi juga seneng. Kenapa seneng? Karena masih ada yang care gitu di grup itu. Dia emang jadi orang ini tuh nggak pernah nongol di grup, dan dia nggak pernah sharing firman saat teduh yang dia baca gitu. Tapi dia selalu nunggu. Dan waktu udah 2 minggu 3 minggu kita nggak sharing, terutama aku nggak sharing, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, aku jadi semangat lagi gitu. Oh, ternyata masih ada yang care gitu. Nah, habis itu aku sadar. Nah, di sini ada quotes yang bilang kayak gini. If the devil cannot make you bad, he will make you busy. Nah, di sini tuh kayak kalau misalnya iblis nggak bisa bikin kita buruk atau nggak bisa bikin kita jadi jatuh dalam dosa misalnya, nah dia tuh bakal bikin kita sibuk, entah sibuk dengan yang benar-benar penting menurut kita, ataupun sibuk sama hal-hal yang nggak penting. Nah, dari situ aku jadi, oh iya Tuhan ya, jadi hidup ini tuh benar-benar harus kita pakai buat berjaga-jaga. Jadi kita tuh nggak boleh terlena gitu loh sama apa yang terjadi di dunia ini. Mungkin di dunia ini tuh lagi pandemik, mikirnya ya udahlah, kita biarin aja, kita asik aja sama diri sendiri. Toh misalnya ibadah masih bisa online segala macam, tapi yang tahu kita ibadah online dari awal sampai akhir tuh cuma diri kita dan Tuhan yang tahu. Bisa jadi kita ibadah kita nggak benar-benar ibadah. Misalnya kita ibadah cuman kayak dengerin lagunya doang, terus kita skip ke firmannya. Kita tuh denger firmannya pun kita belum tentu kayak kita benar-benar denger gitu kayak gini, atau kita malah skip gitu kan. Nah, dari situ kita harus berkaca juga sama kehidupan rohani kita sendiri. Terutama aku ini pun kayak menampar kehidupan rohani aku secara pribadi juga. Jadi dari FC itu aku tahu kalau orang-orang sekitar kita tuh dikirim untuk jadi pengingat juga buat kita. Kita nggak bisa hidup sendiri karena kita juga makhluk sosial. Jadi kita harus sama-sama hidup bersama buat saling nguatin satu sama lain gitu. Bukan cuman asik-asik aja, tapi saling nguatin. Kita juga saling ingatin supaya apa? Supaya kita bisa jalan bareng-bareng dan kita bisa kuat bareng-bareng. Nah, terus oh iya,
Kenapa kita harus hidup bareng-bareng? Karena semakin kita unity, kita tuh jadi semakin kuat, kita tuh jadi makin powerful gitu loh. Nah makanya kenapa Tuhan tuh mau kita bersatu gitu. Nah tapi waktu kita lagi berusaha buat bersatu, memulai langkah kecilnya itu tuh susah banget. Karena kita tuh selalu ada di zona nyaman. Nah kita harus pastiin kalau kita bukan cuma, kita harus keluar dari zona nyaman ke zona nyaman gitu maksudnya. Nah dari situ waktu kita mau berusaha buat unity, pasti tuh iblis bakal cari cara gimana caranya memecah belah kita. Tapi kalau kita pondasinya dalam Tuhan udah kuat, kita doa, kita juga udah kenal Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita mau dibentuk dan punya respon yang baik, pasti kita bakal bisa jalan bareng-bareng. Bukan soal kita, bukan soal keegoan kita lagi, tapi soal kebersamaan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita unity, kayak Tuhan bilang, 1-2 orang berkumpul, kalau yakin dan percaya pasti Tuhan hadir. Nah, dari 1-2 orang berkumpul itu termasuk juga unity maksudnya. Mau antara satu hati yang satu dan hati yang lain itu biar sama dan benar-benar sehati dan mereka yakin percaya Tuhan hadir. Nah, di situ power dari unity itu sendiri. Jadi emang memulai sesuatu itu emang susah, tapi pasti bisa kalau kita ngelakuin bareng-bareng. Nah, terus dari kesaksian aku ini, jadi aku tuh mau ada sharing 3 poin gimana caranya biar kita bisa unity satu sama lain. Yang pertama itu pengenalan. Pengenalan yang pertama ini harus pengenalan akan Tuhan dulu. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang kayak gimana. Kalau menurut aku Tuhan di hidup aku tuh Tuhan yang jadi sahabat aku, Tuhan yang gak pernah tinggalin aku, Tuhan yang selalu ada walaupun Tuhan tuh tahu kalau aku tuh banyak dosa, kekurangan aku tuh Tuhan tahu, tapi Tuhan gak pernah tinggalin aku. Bahkan waktu teman-teman aku pun ninggalin aku, waktu aku merasa teman-teman aku ninggalin aku, ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin kita, yaitu Tuhan. Walaupun Tuhan itu orang, ibarat orang yang terlebih tahu apa yang dosa-dosa yang udah pernah kita lakuin, yang gak pernah kita ceritain ke orang lain, bahkan sahabat kita terdekat pun Tuhan tuh tahu gitu. Tapi biasanya kalau standar dunia tuh semakin kita dekat sama orang, apalagi orang di dunia, itu tuh pasti semakin dekat kita semakin kasih taruh kepercayaan kan ke orang itu. Nah kita juga karena kita percaya, kita buka semua apa yang buruk dari kita ke dia. Tapi ada satu hal yang gak bisa kita andelin dari manusia, yaitu hatinya. Kita nggak tahu hati manusia itu kayak gimana. Waktu kita ceritain keburukan kita ke dia, yang kita nggak pernah ceritain bahkan ke orang tua kita sekalipun, waktu kita ceritain ke dia, responnya orang terdekat itu yang kita nggak pernah tahu. Mungkin yang kita mikir dia, karena kita udah kenal deket sama dia, kita udah percaya, makanya kita buka keburukan kita. Kita pikir dia bakal terima kita apa adanya. Tapi itu belum tentu. Bahkan bisa aja orang terdekat yang kita tahu dia deket sama kita, dia malah jadi kayak jijik mungkin sama kita, atau mungkin dia malah menghakimi kita, atau mungkin dia bisa pergi. Nah itu hati manusia nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang tahu segala keburukan kita, nggak pernah tinggalin kita. Bahkan malah cenderung kita yang pergi dari Tuhan. Nah dari situ kita harus kenal Tuhan terlebih dahulu, baru kita kenal manusianya. Karena kalau misalnya Tuhan yang nggak kelihatan aja kita nggak percaya, gimana kita mau percaya sama manusia gitu loh. Manusia aja kelihatan, tapi ada yang nggak kelihatan loh, yang nggak bisa kita prediksi, yaitu hatinya, itu responnya manusia itu. Nah dari situ kita harus percaya sama Tuhan dulu, supaya waktu kita cerita dan kita misalnya dapat respon yang nggak baik, kita punya responnya, jadinya nggak menghakimi orang itu juga, tapi balik lagi, oh Tuhan, berarti aku tahu kalau dia bukan orang yang tepat buat aku ceritain gitu.
Nah, kalau yang tadi yang pertama itu pengenalan, nah yang kedua itu percaya. Sama kayak yang pengenalan, jadi kita tetap harus percaya dulu sama Tuhan, baru kita percaya sama manusianya. Karena kan kalau kita percaya sama manusia, pasti cenderung mengecewakan kita. Jadi kita harus percaya sama Tuhan dulu, supaya kita tuh kayak punya ekspektasi gitu loh. Kalau kita sebelum mau percaya sama manusia, kita tuh kayak udah punya ekspektasi, ini bakal kecewa nih akhir-akhirnya misalnya. Nah, kita jadi udah siap gitu sama kekecewaan itu. Akhirnya kita punya, maksudnya itu juga sambil belajar biar kita tuh punya hati yang besar juga. Jadi kita tetap harus terus percaya sama sepenuhnya itu sama Tuhan dulu, baru sama manusianya. Nah, habis itu kenapa sih Tuhan itu mau kita kenal Dia? Karena ada di Yohanes 14 ayat 7 yang ayatnya tulisannya kayak gini. Sekiranya kalian mengenal aku, pasti kalian mengenal Bapakku juga. Sekarang kalian sudah mengenal Dia dan sudah melihat Dia. Nah, yang Tuhan mau itu kita tuh mengenal Dia terlebih dahulu. Karena waktu kita kenal sama Tuhan, kita bakal tahu apa kesukaannya, terus apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita bakal ngelakuin apa yang Tuhan tuh suka gitu. Terus kita bakal, kalau kita udah tahu apa kesukaannya, kita pasti bakal cenderung buat ngejauhin apa yang Tuhan gak suka gitu dari hidup kita. Makanya kita waktu kita udah kenal sama Tuhan lewat firman-Nya, terus sama bergaul karib sama Tuhan juga, nah itu tuh bakal bikin kita berproses dalam hidup ini. Jadi hidup kita berjaga-jaga. Nah, kita berjaga-jaga tuh bukan cuman dari kehidupan kita aja gitu, tapi hati kita, pikiran kita, yang mungkin pikiran kita tuh ada mikirnya yang jelek-jelek gitu sama orang, tapi kita nggak pernah omongin. Nah, itu kita juga harus berjaga-jaga juga dalam hal itu. Nah, terus contohnya di sini kita tuh harus berusaha bangun FC gitu. Sesusah apapun FC itu penting banget menurut aku, karena aku pun terberkati lewat FC gitu kan. Karena lewat FC itu kita bisa saling support satu sama lain dan emang mengingatkan juga. Jadi waktu kita salah, teman kita ngingetin, kamu salah loh di bagian ini, jangan lupa ya, kita harus tetap bagiin saat teduh kita gini. Nah, itu tuh juga salah satu dari support kita juga dari FC. Nah, kalau misalnya kita mulai nggak mau kenal Tuhan itu, berarti kita juga harus hati-hati. Karena kalau kita udah mulai nggak mau kenal Tuhan, berarti kita sama aja kayak memilih untuk berhenti berhikmat. Karena kalau kita takut sama Tuhan itu kan awal permulaan hikmat. Tapi kalau kita memilih untuk gak mau kenal Tuhan, berarti kita memilih buat berhenti berhikmat, karena Tuhan adalah sumber hikmatnya. Memulai sesuatu itu emang gak gampang, tapi bisa kalau kita mau. Yang penting kita modalnya mau dan taat. Taat itu tidak ada alasan tidak. Jadi kita harus ibarat tuh kita harus melatih diri kita dulu nih, supaya kita tuh mau gak mau harus mau dulu. Karena kenal Tuhan itu hal baik gitu loh. Karena kita tahu kalau Tuhan itu kasih kita kekekalan. Mungkin pertamanya bakal susah waktu mulai, tapi seiring berjalannya waktu nanti kita jadi terbiasa. Nah, dari situ biar Tuhan yang kasih pertumbuhan gitu loh buat diri kita, buat di FC kita. Yang penting kita tuh sering berdoa, terus juga sering support satu sama lain, jangan malu buat nanya. Terus kalau misalnya kita ada masalah, jangan pendem sendiri. Yang penting kita berhikmat dulu. Tuhan, aku lagi ada masalah nih, kira-kira aku harus ngadu kemana ya? Yang pertama harus ngadu ke Tuhan dulu. Nanti baru kalau mau ngadu ke, ibaratnya kayak kita mau cerita ke orang lain, itu kita juga harus milih-milih ke orang yang kayak gimana. Soalnya kalau kita cerita masalah hidup kita ke orang yang salah, nanti kita juga bakal ngeresponin hal itu dengan cara yang salah gitu. Nah, habis itu waktu memulai itu emang susah, tapi
percaya aja kalau misalnya kita mau langkah-langkah yang besar atau pencapaian-pencapaian besar itu dimulai dari satu langkah kecil di awal. Jadi yang penting kita hari-hari ini walaupun susah, terus juga keadaan yang gak tentu bikin kita capek karena kita gak bisa ngelakuin hal-hal kayak biasanya, tapi percaya pasti Tuhan itu punya rancangan yang besar, dan Tuhan itu punya apa ya, kayak Tuhan itu punya planning yang besar juga gitu loh buat kita. Jadi walaupun keadaan yang gak menyenangkan kita, tapi waktu kita punya respon yang benar dan kita saling unity satu sama lain, kita saling nguatin satu sama lain, kita pegangan tangan sama-sama dalam rohani, pasti bisa. Mungkin di era-era kayak gini, corona ini bikin kita nggak bisa ketemu secara badan sama teman-teman kita, tapi kita nggak bisa terpisahkan lewat roh. Bahkan teknologi ini juga udah membantu kita buat kita bisa kumpul satu sama lain. Walaupun badan kita nggak bisa ketemu satu sama lain, maksudnya walaupun badan kita nggak bisa unity, tapi kita bisa tetap unity dalam roh. Nah, dari situ kita butuh hati yang besar untuk bisa dibangun supaya kita bisa unity, jalan bareng-bareng. Bukan soal keegoan kita lagi, tapi gimana caranya kita bisa pegangan tangan bareng-bareng, kita jalanin apa yang Tuhan mau lewat hidup kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan lewat kita memuridkan itu lewat kesaksian kita. Jadi kita harus berani bersaksi, dan lewat kesaksian kita itu kita bisa nguatin teman-teman kita yang lain yang mungkin punya masalah kayak kita, ataupun bisa gerakin mereka yang punya beban hidup yang mereka nggak pernah ceritain sama sekali, dan mereka bisa Tuhan gerakin buat datang sama kita, yaitu gereja-gerejanya. Nah, dari situ kita belajar buat percaya sama Tuhan, dan kita harus kenal Tuhan terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga kita cek kegiatan rohani kita, kayak saat teduh kita gimana selama ini, terus kapan terakhir kali kalian bangun mesbah sama Tuhan. Karena Tuhan itu, karena kita lagi era hari Sabat ibarat, nah kita tuh karena kita lagi beristirahat, kita harusnya punya waktu yang banyak sama Tuhan gitu. Jadi kita biar kegiatan-kegiatan yang mungkin gak bisa kita lakuin selama ini, dan emang situasinya juga karena gak enak, biar kita jadi introspeksi diri gimana cara kita hidup supaya kita bisa hidup sesuai sama apa yang Tuhan mau. Dan terutama pastiin kalau kalian tergabung dalam FC supaya kita bisa dikuatkan satu sama lain, dan kita bisa unity. Dan kita pasti percaya kalau Tuhan bakal pakai kita, terutama anak-anak muda, buat jadi alatnya buat memuridkan bangsa ini gitu. Jadi sekian sharing aku sekian sharing dari aku. Semoga ada hal-hal positif dan ada hal-hal yang Tuhan kasih buat kalian yang bisa dimengerti. Mari teman-teman, kita menutup sharing ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sharing hari ini. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang di-sharingin hari ini, biar Tuhan Kau yang beri kami kekuatan untuk dapat mengertinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada sesuatu Tuhan yang dapat kami ambil Tuhan, dan untuk dapat memperbaiki hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Biar Tuhan juga Kau lindungi Tuhan setiap keluarga kami, teman-teman kami, pemimpin-pemimpin atas kami. Biar Tuhan Kau lindungi setiap mereka Tuhan. Biar Tuhan kesehatan, kelimpahan, dan kedamaian Tuhan, biar Tuhan Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan. Biar Tuhan Kau bukakan juga Tuhan pintu-pintu berkat Tuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan. Biarlah Tuhan Kau yang terus Tuhan pelihara setiap kami, agar kami Tuhan dapat terus Tuhan bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan yang memiliki pergumulan Tuhan. Biar Tuhan Kau
Allah Tuhan yang dapat Tuhan menyelesaikan setiap Tuhan pergumulan setiap mereka Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat Tuhan datang kepadamu, dan kami juga Tuhan bisa Tuhan bertumbuh satu sama lain Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat Tuhan mengenal Engkau lebih lagi, mempercayai Engkau juga lebih lagi Tuhan, dan menjalani segala Tuhan proses yang ada dengan konsisten Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama Engkau, Engkau akan menuntun kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing hari ini. Biar Tuhan sharing ini dapat Tuhan menjadi rema bagi setiap kami, dan kami dapat bertumbuh satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.